Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada ketua agar menyiapkan kelas, kemudian memimpin doa. Berketua, Pak silakan. Perhatian semuanya, siap. Gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tolong dijawab ya. Sekarang siapa yang tidak hadir? Siapa? Rafael. Rafael kemana? Alfa. Siapa lagi? Bima ya. Bima. Oke, Bima sakit atau Alfa? Alfa ya. Dia siapa lagi? Ada lagi? Jadi terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda yang hadir hari ini. Nampaknya ada dua orang, yang satu Rafael Maulana Alfa, nanti Bapak tindak lanjuti. Kemudian yang Bima sakit ya. Nanti Bima ini kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali ke sekolah kita ini. Kemudian kepada Ananda yang sudah hadir, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Sekarang Bapak mau cek tentang kerapian, kemudian posisi duduk, ya. Alhamdulillah semuanya rapi, begitu juga dengan posisi duduk. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum kita belajar pendidikan Islam, tentu minggu kemarin ya, maksudnya sebelum kita melanjutkan materi ya, tentu minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang amanah dan jujur. Sekarang Bapak menyampaikan minggu kemarin itu tentang amanah dan jujur. Amanah ini pertama adalah pengertian amanah. Dapat dipercaya. Kemudian amanah itu terbagi tiga. Ya. Yang pertama amanah kepada Allah. Yang kedua amanah sesama manusia. Yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Jadi materi kemarin itu semoga kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peganglah amanah itu sebaik-baik mungkin. Semoga kalian menjadi anak yang mana, kemudian menjadi siswa-siswa yang jujur. Oke, sekarang motivasi ya. Bapak memberikan motivasi untuk kalian semuanya. Yang mana motivasi ini untuk kalian, itu perhatikan di depan, itu di fokus ya. Motivasinya biasakan jujur karena kejujuran. Biasakan jujur karena kejujuran menuntun pada kebaikan. Ini sesuai dengan materi kita tentang amanah dan jujur. Ini motivasinya, biasakan jujur karena kejujuran menuntun pada kebaikan. Tadi Bapak berharap kepada kalian bersikap jujurlah ya sebagai siswa, kemudian bertanggung jawab.
Karena dengan sikap jujur ini dan bertanggung jawab, kita akan menjadi siswa-siswa yang terbaik, baik untuk orang tua, baik untuk guru, dan terbaik juga untuk lingkungan masyarakat dan di sekolah kita ini. Kita tetap semangat ya. Jadikanlah ini sebagai motivasi. Semoga kalian bisa melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tujuan pembelajaran. Ya, ini ada 7 pembelajaran. Perhatikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini bahwa manusia menjadi amanah dan kejujuran akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Yang ketiga, membuat proyek berbentuk poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dengan baik. Nah, inilah nanti ya tujuan pembelajaran kita yang harus kalian capai. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mencapai tujuan tersebut. Sekarang pertanyaan pemantik ya. Oke, silakan kalian jawab nantinya dengan sebaik-baiknya apa adanya. Di pertanyaan pemantik ini untuk kalian. Di pertama tadi kita sudah membahas tentang amanah dan jujur. Ya, tujuan sudah Pak sampaikan. Ya, itu tujuan sudah Pak sampaikan. Jadi sekarang Bapak mau bertanya, apakah kalian sudah menjaga amanah? Sudah? Sudah ya? Oke. Hari ini apakah kita sudah menjaga amanah? Sudah? Bagus. Siapa yang sudah menjaga amanah hari ini? Ya, silakan. Oke, salah satu contoh amanah. Salah satu contoh amanah yang telah ditunjukkan oleh Zul ini adalah contoh amanah yang bertanggung jawab ya. Itu melaksanakan piket tepat pada jadwalnya. Inilah amanah yang perlu kalian pertahankan. Sekarang itu ada kejujuran. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? Kejujuran, yuk. Oke, silakan. Apa contohnya? Tidak mencuri barang milik orang lain. Oke. Jadi salah satu contohnya kejujuran adalah tidak mencuri milik orang lain, ya. Jadi kita tidak boleh mencuri, ya, karena itu bukan milik kita. Apalagi contohnya? Sampai bisa? Oke, ada lagi? Kejujuran. Ada? Satu tadi, tidak mencuri Barang milik orang lain. ya, barang orang lain tidak boleh kita curi. Kemudian kita harus menjaga amanah. Mengapa kita harus menjaga amanah? Ayo, siapa bisa? Yuk. Oke, silakan jaga ya. Agar kehidupan bahagia untuk kedepannya. Itu salah satu contoh ya, mengapa kita harus amanah. Kenapa lagi? Ada lagi? Yang amanah, yang menjaga amanah. Mengapa kita menjaga amanah? Siapa? Yuk. Ada lagi? Tadi Yoga sudah menjawab ya. Yuk, mengapa kita harus menjaga amanah? Kemudian kita mengapa harus berdisiplin dan bertanggung jawab? Ayo, siapa bisa? Atau siapa yang? Oke, silakan. Oke, membantu kita sukses, ya. Jadi kalau kita menjaga amanah, disiplin dan bertanggung jawab,
kita akan menjadi atau kita menjadi orang yang sukses. Siapa lagi? Ada lagi? Silakan. Oke, siapa lagi? Oke. Oke, menciptakan lingkungan kondusif. Kalau kita sudah disiplin, bertanggung jawab, otomatis lingkungan kita sudah kondusif. Oke, terima kasih kepada anak-anak sudah menjawab pertanyaan atau sudah melakukan baik itu kejujuran, atau bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melaksanakannya dengan baik. Sekarang ya, Bapak akan menyuruh kalian buat kelompok ya. Sebelum buat kelompok ada tujuan dan maksudnya. Jadi tujuan kita buat kelompok nanti yang pertama mendiskusikan materi yang akan kita pelajari. Itu yang pertama, itu tujuannya ya. Yang kedua, nanti Ananda akan membuat project itu berbentuk poster tentang amanah dan jujur atau perilaku amanah dan jujur dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuannya gunanya untuk membuat kelompok nantinya. Karena metode pelajaran Bapak itu metode PJBL, maka harus Ananda membuat sebuah proyek yaitu poster tentang amanah dan jujur dan juga bertanggung jawab. Oke, paham ya? Ada pertanyaan lagi? Oke. Sekarang silakan buat kelompoknya ya. Silakan buat kelompoknya. Buat kelompoknya masing, 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Silakan. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda sudah membuat kelompok. Ya, itu 4 kelompok. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Oke, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sekarang silakan kalian buka dulu buku pendidikan agama Islam. Itu halaman 62. Di situ ada talab al-ilmi. 62. Buka buku pendidikan agama Islam ya, halaman 62. Kemudian ada situ talab al-ilmi. Silakan kalian baca dan dipelajari dengan waktu 5 menit. Silakan dibaca ya, dipahami, dipelajari dengan baik apa inti dari talab al-ilmi tersebut. Silakan. Oke, membaca talab al-ilmi sudah habis ya. Jadi apa inti dari kisah tersebut? Siapa dapat? Apa intinya? Inti dari talab al-ilmi apa? Yang kalian baca tadi? Yaitu adalah seorang mujani dengan Egi Sandi menemukan barang temuan itu berupa uang. Lalu karena dia jujur dan bertanggung jawab, dia mengembalikan kepada pemiliknya. Itu isinya ya. Nah, jadi ini perlu kalian contoh. Ini salah satu sifat atau sikap jujur yang harus kita contoh. Begitu juga dengan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya?
Itu maksudnya. Oke. Selanjutnya Bapak menampilkan poster tentang amanah dan jujur atau jargon. Tahu jargon? Siapa tahu jargon? Tahu apa itu jargon? Oke, kasih tahu ya. Jargon tuh ini ya. Nah, nanti kalian harus tahu apa itu jargon. Nah, ini maksud jargon tuh yang ini. Silakan perhatikan. Jargon adalah Kosakata atau frasa yang digunakan dalam bidang keahlian atau lingkungan pekerjaan tertentu dan tidak dimengerti oleh orang lain. itu maksud jargon ya. Jadi ada dua nanti. Ada Bapak menampilkan poster, kemudian Bapak ada menampilkan jargon. Ya. Jadi nanti ada jargon, ada poster. Oke, sekarang jargon dulu ya. Ini ada jargon dari KPK. Itu tentang amanah dan jujur ya. Berani, jujur, hebat. Ini jargon namanya. Oke. Selanjutnya ada lagi situ jujur, kita jujur, semua jujur, pasti adil. Nah, ini milik KPK nih. Ya, jadi kalau kita jujur, semuanya otomatis kita akan mendapat suatu keadilan. Oke, selanjutnya lagi ada jargon masih milik KPK. Jujur, butuh niat, bukan gaya. Oke? Nah, jujur, butuh niat, bukan gaya. Jadi jujur pun bukan untuk gaya-gaya, ya, tetapi membutuhkan niat. Selanjutnya ada lagi jargon dari KPK. Berani, jujur, surga. Jadi siapa yang berani jujur, nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Surga balasannya. Oke? Selanjutnya poster. Ya, ini poster. Yang tadi jargon sudah Pak tampilkan, sekarang poster. Poster. Menyontek tak diajarkan di surga, tak diujikan di neraka, tak diluluskan di dunia. Ayo hidup jujur. Jadi jangan coba-coba mencontek dalam ujian. Ini ya, jadi kita harus dituntut untuk jujur. Kerjakan dengan jujur tugas tersebut. Ya, ini posternya. Kemudian ada lagi prestasi penting, jujur yang utama. Prestasi penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kejujuran. Oke ya. Jadi prestasi penting, tapi yang lebih utama adalah kejujuran. Selanjutnya, ini ada poster. Buanglah sampah tempatnya. Buanglah sampah pada tempat. Itu janganlah ya. Kalau kalian makan, yang ada sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalian disebut siswa yang bertanggung jawab. Kemudian, keselamatan adalah tanggung jawab setiap orang. Oke, jaga keselamatan masing-masing. Selanjutnya ada poster lagi. Kalau yang ini, poster apa itu? Coba bisa? Ayo, coba bisa. Ini ada gambar atau poster, silakan. Coba bisa. Seorang wanita sedang memegang api. Apa ya? Poster itu menunjukkan apa? Siapa bisa? Ayo. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke. Ini poster menunjukkan selalu bertanggung jawab apa yang kita bagikan. Itu maksudnya nih. Selalu bertanggung jawab apa yang kita bagikan. Contoh, kalian membagikan di FB, ya, Facebook, apa lagi? Di Instagram, apa lagi?
di TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Kalian harus bertanggung jawab apa yang kalian bagikan. Kalau tidak bertanggung jawab, jangan coba-coba kalian bagikan. Jadi ya intinya Pak, setiap yang kita bagikan dengan orang lain, kita harus bertanggung jawab. Nah, itu intinya. Oke, kalau yang ini, ayo, apa itu poster? Nah, ini ada gambar, silakan. Coba itu gambar menunjuk apa? Kalau yang ini adalah tentang orang yang tidak tanggung jawab dalam pekerjaan, lalu dia emosi. Nah, itulah posternya. Kalau kita tidak bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan, lalu kita emosi. Nah, inilah contoh posternya. Mau ninju laptop, tidak boleh seperti ini ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Oke, yang terakhir. Ini ada poster lagi. Ini poster apa? Yuk, tengok baik-baik. Pahami baik-baik. Itu ada seorang ibu, ada anak, dan ada ayah. Kemudian air hujan. Itu poster tentang apa? Ayo. Tentang apa? Ayo, siapa bisa ya? Ini adalah poster tentang dicari ayah yang bertanggung jawab. Hari hujan. Lalu ayah mencari anaknya ya, mungkin tidak di rumah. Lalu ayah bertanggung jawab untuk mencarinya, lalu dikasih payung dan sebagainya, lalu dibawa pulang. Oke ya, itulah jenis poster atau jargon yang Bapak tampilkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. Silakan diamalkan dalam kehidupan masing-masing. Oke, paham ya? Membuat proyek berbentuk poster ya. Jadi Bapak silakan kepada Anda berkelompok membuat poster ya atau produknya tentang amanah dan jujur. Buatlah sebaik-baik mungkin dan sebagus-bagusnya. Setelah selesai nantinya membuat poster atau produk tersebut, lalu kalian akan mempresentasikan ke depan kelas berkelompok atau yang mewakilinya setiap kelompok ya. Di setiap kelompok nanti Bapak minta untuk mempresentasikan poster atau proyeknya di depan kelas ya tentang amanah dan jujur. Oke, silakan dibuat. Abdurrahman Ar-Rasyid. Silakan relate atau buatlah proyeknya masing-masing yang telah kalian sediakan di rumah. Oke, waktunya sudah habis untuk membuat proyeknya, yaitu poster berbentuk amanah dan jujur. Jadi sekarang kita melanjutkan presentasi berkelompok di depan kelas ya. Jadi setiap kelompok 1, 2, 3, dan 4 mewakili satu orang untuk menyampaikan presentasinya di hadapan kita semua ya. Kemudian kelompok yang dipanggil boleh maju semua anggotanya. Paham? Paham ya? Kelompok 1 paham? Oke, kelompok 2. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 paham? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 paham? Kelompok 4. Oke, terima kasih. Jadi Bapak panggil nanti ya, siapa kelompok mana yang Pak panggil agar maju ke depan.
Nah, yang pertama kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Judul dari kelompok kami adalah berperilaku jujur dan amanah. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi ataupun fakta. Kedua adalah amanah. Amanah adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan presentasinya di hadapan kita semuanya. Sekali lagi, aplaus untuk kelompok 1. Sekarang Bapak panggil kelompok 2, kepada kelompok 2 agar maju ke depan untuk menyampaikan presentasinya di hadapan kita semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami berjumlah 5 orang, yaitu Lisa, Mutia, Suji, Krisna, dan Sabil. Kelompok kami berjudul berperilaku jujur dan amanah. Yang pertama, jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Contohnya, mengakui kesalahan dan mengembalikan barang kepada orang lain. Yang kedua, amanah. Amanah artinya suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Contohnya, menyampaikan pesan atau titipan yang dititipkan oleh orang untuk diberikan kepada orang yang tertentu. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2 ya, maaf. Oke. Silakan ya. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya di hadapan kita semuanya. Jadi ucapkan terima kasih. Kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya di hadapan kita semuanya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin berpresentasi tentang hasil diskusi kami dari kelompok 2. Judul hasil diskusi kami adalah berperilaku jujur dan amanah. Contoh berperilaku jujur adalah tidak mencontek saat ujian. Dan contoh berperilaku amanah adalah mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, untuk kelompok 4, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil poster yang telah dibuat, itu tentang perilaku amanah dan jujur. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Dan di sini ada apa itu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak curang dan menyatakannya sebenarnya. Jujur juga bisa diartikan sebagai perilaku yang patuh dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dan apa itu sikap amanah? Sikap amanah adalah memenuhi titipan yang kepadanya. Contohnya menyampaikan informasi dengan benar, menepati janji, tidak mengambil milik orang lain, menghargai privasi orang lain, teliti dalam pekerjaan, menjaga kebersihan lingkungan, tidak mencermati sumber daya alam. Dan sikap amanah terbagi menjadi 3, yaitu sikap amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya puasa, zakat, sholat, dan amanah untuk sesama manusia, contohnya memberikan titipan atau mungkin pinjaman harta dan kita harus menjaganya dengan baik. Dan yang terakhir, amanah untuk diri sendiri, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah atas karunia-Nya kesehatan kepada kita. Terima kasih, sampai di sini saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Ucapkan kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya, itu berupa proyek poster ya, yang mana tentang perilaku amanah dan jujur dan bertanggung jawab. Oke, jadi sebelum kita tutup materi kita ini, tentu kita akan menyimpulkan materi ya. Sebelumnya aplaus untuk kita semua dulu. Oke, kita lanjutkan. Itu kesimpulan. Sebelum kita tutup materi kita, otomatis kita akan membuat suatu kesimpulan tentang materi amanah dan jujur. Oke, paham ya? Jadi siapa dulu yang menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kita harus memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Oke, terima kasih kepada Anda. Yaitu kesimpulan pertama adalah kita harus memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita kerjakan. Bagus, terima kasih kepada Anda. Kemudian siapa lagi? Ayo yang bisa. Silakan ya, silakan. Oke, yang kedua silakan. Kita harus menjaga amanah dan kejujuran, semoga bahagia dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Itu kita harus menjaga amanah dan kejujuran sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Itu kesimpulan yang kedua. Yang selanjutnya, oke, siapa lagi yang berminat untuk menyampaikan kesimpulan? Ayo. Siapa lagi? Kesimpulan, ayo siapa lagi yang bersedia? Kesimpulan ketiga ada? Silakan. Yang jujur. Jujur pikiran, jujur perkataan dan perbuatan, ya. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Oke. Itu tadi adalah kesimpulan untuk materi kita, ada 3 macam. Alhamdulillah sudah kita sampaikan atau kita buat bersama-sama. Selanjutnya Bapak menyampaikan kepada Anda, ayo kita belajar dengan sesungguhnya ya, sehingga kalian nantinya tercapai apa yang kalian cita-citakan. Terutama jujur dalam pikiran, perkataan, perbuatan, atau tingkah laku dalam sehari-hari. Kemudian Ananda harus bertanggung jawab ya setiap apa yang kalian kerjakan. Kalau itu sudah kalian laksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kalian akan tercapai cita-citanya. Kalian akan disayangi oleh orang tua, disayangi oleh guru, disayangi oleh masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya kalian, insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama akan tercapai cita-cita yang kalian inginkan selama ini. Oke? Dan tetap semangat ya. Dia belajar tetap semangat. Oke? Paham? Oke.
Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari manfaat bagi kita dan juga buat Bapak pribadi. Jadi marilah kita tutup dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.